Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 4 November 2020. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Malam ini kami boleh beribadah dalam jaringan lewat rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti dan memahaminya. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakailah dalam bingkai kehendak-Mu sendiri untuk menyatakan kebenaran-Mu. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Matius 15 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar,
murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman Tuhan ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah tergulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Amin. Seturut perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lingkungan masyarakat selalu saja ada orang yang berperilaku baik, tetapi juga ada yang berperilaku buruk. Akan tetapi tidak perlu terlalu takut. Hadapilah itu sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang kebenaran. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa hebat karena mengandalkan adat istiadat. Mereka menegur Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat Yahudi. Yesus pun menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka jalankan dengan tekun. Namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Karena itu saudara, hati-hatilah terhadap kemunafikan, karena kemunafikan dapat menjerumuskan kita pada rutinitas dan ritual agama semata dan mengabaikan praktek kasih yang sesungguhnya. Lebih dari itu, jangan iri dan sakit hati
terhadap orang-orang munafik, karena penghakiman Allah pasti terjadi. Tidak ada gunanya saudara memperdebatkan aturan, memperdebatkan adat istiadat yang tidak penting, yang berujung pada perpecahan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Karena itu yang terpenting adalah apakah saudara dan saya dapat menjadi saksi, menjadi terang Kristus yang berdaya guna dalam masyarakat dan keluarga. Dan siap sediakah menjadi agen pembawa perubahan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu, hadapilah seturut dengan kehendak Allah dalam menjalani hidup keseharian kita. Sebab takut akan Tuhan adalah hal yang paling penting dan yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Kepadamu lah mada syukur kami naikkan ya Allah, karena belas kasih dan anugerah-Mu malam ini kami boleh kembali beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing ataupun di mana saja kami berada melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, mari ya Roh Kudus Engkau memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu dan siapapun juga yang boleh beribadah melalui program ini malam ini. Mari lawat mereka dimanapun mereka berada, dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan kehidupan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan kami mohon Engkau kiranya terus
menguatkan mereka, memampukan mereka untuk tetap kuat menjalani segalanya bersama dengan Tuhan. Beberapa di antara saudara kami boleh berulang tahun hari ini, kami bersyukur. Mari sempurnakan sukacita mereka. Nadia Vitasari, Ibu Hendiana Todingallo, Ibu Resegi Silalahi. Kiranya mereka dimampukan menata tahun hidup baru mereka bersama dengan Tuhan. Peliharakanlah mereka senantiasa Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Agustinus Lale dan Ibu Tagarini Mangopang, Bapak Roberto Roy Maruruk dan Ibu Tilar Benyamin. Engkau yang membentuk rumah tangga mereka, mari ya Tuhan, Engkau terus menjadi nakoda bahtera rumah tangga mereka. Berkatilah keluarga-keluarga ini dalam menata tahun baru, kehidupan mereka, perjumpaan kasih mereka dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjuangan studi anak-anak kami, cucu-cucu kami, dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi di kota ini, di kota lain, bahkan di negara lain. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Yang merindukan kehadiran anak Tuhan, jamalah mereka, ya Allah. Kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Jauhlah kiranya berbagai rencana jahat manusia, sakit penyakit, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami terpelihara di dalam kasih Tuhan. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat Tuhan pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh berjalan dalam pengasihan Tuhan sendiri. Bapa, kami serahkan harapan kerinduan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, biarlah Engkau tetap menuntun, memeliharakan kami senantiasa. Malam ini kami akan istirahat. Kiranya Tuhan menyelimuti kami dengan selimut kasih sayang Tuhan. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu atas salah dan dosa kami. Teruslah Engkau menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menguatkan mereka. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, jawablah permohonan kami. Karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerah, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelah.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.